Gelombang PHK masih sering terjadi bahkan sampai sekarang ini. Dan tentunya karena PHK yang berkepanjangan ini muncul dampak-dampak yang bisa dibilang mempengaruhi dunia kerja dan sistem kerja sekarang. Kira-kira dampaknya seperti apa? Mari kita bahas di Option Podcast episode kali ini. PHK yang terjadi belakangan ini tentunya adalah dampak dari winter tech. Meskipun ya diprediksi oleh para pakar bahwa winter tech sebentar lagi akan selesai dan akan masuk ke fase yang baru di dunia investment dan juga dunia kerja, tapi fenomena PHK itu masih terus berlanjut sampai di penghujung winter tech. Dan tentunya hal ini akan berdampak kepada dunia kerja di masa depan nantinya. Kira-kira apa saja dampaknya? Mari kita bahas dampak yang pertama. Dampak yang pertama tentunya adalah permasalahan mental sudah menjadi concern di dunia kerja. Sebenarnya permasalahan mental tenaga kerja ini bisa dibilang adalah efek snowballing dari penyebab-penyebab lainnya, di mana diawali dari COVID-19, kemudian dengan fenomena quiet firing, quiet working, perubahan sistem kerja menjadi sistem kerja hybrid, dan kemudian muncul juga fenomena PHK. Dampak mental ini bukan cuma kepada orang-orang yang di PHK ya, tapi ternyata juga berdampak kepada orang-orang yang masih bertahan di tempat kerja tersebut atau yang tidak kena PHK. Kalau yang kena PHK tentunya mereka itu stres kehilangan pekerjaan mereka. Mereka stres harus cari kerja lagi, harus bersaing dengan orang-orang yang juga kena PHK. Dimana ya supply pekerjaan itu juga semakin lama semakin tipis, tapi supply tenaga kerjanya yang banyak. Itu bisa dibilang menjadi pemicu stres mereka menjadi masalah mental. Tapi untuk teman-teman yang tidak kena PHK, mereka itu harus menanggung pekerjaan dari teman-temannya yang di PHK, sehingga beban kerja mereka itu menjadi jauh lebih berat. Hal ini bisa berkembang menjadi overworking, kemudian juga bisa menjadi workaholic, dan juga bisa menjadi anxiety di mana mereka itu gelisah karena ada kemungkinan nantinya mereka yang menjadi korban PHK selanjutnya. Makanya jangan heran untuk saat ini startup-startup yang bergerak di bidang kesehatan mental itu cukup naik daun. Karena memang masalah mental khususnya di dunia kerja itu sudah menjadi salah satu concern saat ini. Impactnya apa? Impactnya ya kalau karyawan itu punya masalah mental akan mempengaruhi produktivitas dan juga kualitas kerja mereka di kantor. Makanya perlu dibenahi. Kemudian dampak kedua dari PHK adalah mulainya kehilangan rasa percaya kepada full-time job. Maksudnya apa? Jadi selama ini persepsi kita kepada full-time job itu adalah pekerjaan yang secure, pekerjaan yang aman. Kalau orang udah punya pekerjaan di kantor, kerja di kantor itu udah pasti stable. Tapi karena fenomena PHK yang terjadi belakangan ini, persepsi tersebut mulai kehilangan identitasnya. Justru orang-orang yang punya pekerjaan full-time job malah mereka itu berada di kondisi yang terkatung-katung saat ini. Dimana dulu ya full-time job itu dianggap pekerjaan yang paling aman. Kalian itu tinggal terima gaji tiap bulannya. Tapi sekarang ada ketakutan di mana mereka bisa di-cut kapan aja. Bisa saja bulan depan mereka itu udah gak terima gaji. Intinya rasa security terhadap full-time job itu sudah mulai kehilangan identitasnya di sini. Dan pertanyaannya adalah apakah setelah winter tech hal seperti ini bakal kembali? Jawabannya belum tentu. Karena apa? Karena mulai muncul teknologi AI yang katanya sudah bisa menggantikan pekerjaan orang lain. Dan hal ini bisa dibilang menjadi ancaman dan juga alasan lain dari perusahaan untuk melakukan PHK nantinya. Sehingga sekarang bisa dibilang full-time job itu udah nggak secure-secure amat. Dampak yang ketiga adalah mulai banyak bisnis baru bermunculan. Ini bisa dibilang dampak positif ya. Ternyata fenomena PHK itu nggak melulu soal hal-hal yang negatif ya. Dimana banyak pekerja yang terkena PHK itu justru mendapatkan motivasi baru untuk membuat bisnis mereka sendiri. Melalui survei dari Clarify Capital yang dilakukan di tahun 2022, dari sekitar 4.188 responden, ada 1.007 dari responden yang mengatakan mereka itu sudah memulai bisnis sendiri. Ini secara persentasenya itu dari responden ada sekitar 20%-an yang bikin bisnis baru. Jadi bisa dibilang jumlah bisnis baru yang bermunculan itu tergolong besar. Jadi bisa dibilang meskipun banyak startup yang akhirnya berguguran, tapi muncul juga startup-startup baru yang tentunya bisa menjadi potensi untuk menampung para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan mereka juga.
Lanjut ke dampak yang keempat. Ternyata selain membuat bisnis sendiri, banyak pekerja itu yang memutuskan untuk menjadi seorang freelancer. Menurut artikel yang gue baca di Worksheet, di mana pada tahun 2022 dan 2023 itu kan terjadi PHK besar-besaran dari banyak startup teknologi ya. Dan dilakukanlah survei tentang keputusan para tenaga kerja yang di PHK ini selanjutnya. Dan ternyata lebih dari 50% itu memutuskan ingin menjadi tenaga kerja lepas atau freelancer. Kenapa mereka memutuskan menjadi pekerja lepas? Karena ya mereka itu tentunya kehilangan kepercayaan untuk bekerja di perusahaan teknologi lain. Karena ada kemungkinan nantinya mereka kena layoff lagi karena memang dalam masa winter tech. Kemudian alasan lain kenapa mereka nggak buka bisnis saja, karena mereka itu tidak punya kepercayaan diri untuk mengelola bisnis mereka sendiri. Tapi ingat, kebanyakan di sini adalah mereka itu pekerja teknologi. Dan mereka itu sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan yang bisa dibilang bonafit seperti Apple, Google, Microsoft. Sehingga dari segi reputasi itu mereka sudah punya. Bisa dibilang karena mereka sudah punya skill yang mumpuni dan juga reputasi yang baik di pekerjaan sebelumnya, itu yang menjadi motivasi mereka itu melakukan freelancing. Kemudian ada alasan lainnya juga kenapa mereka memilih freelancing, yaitu dari sisi masalah mental dan juga dari masalah kebebasan. Di mana mereka itu tidak bisa mendapatkan kebebasan kalau mereka itu tetap bekerja di perusahaan atau corporate. Jadi itu alasannya kenapa banyak yang pengen menjadi seorang freelancer setelah mereka di layoff. Dan lanjut ke dampak terakhir dari fenomena PHK yang terjadi adalah besaran gaji pekerja teknologi yang menurun. Sebelum pandemi kemudian masuk ke awal-awal pandemi, bisa dibilang gaji dari pekerja teknologi itu memang dapat dikatakan sangat tinggi, bahkan tergolong over. Alasannya kenapa gaji para pekerja teknologi itu bisa naik di masa pandemi, karena memang di saat pandemi itu dibutuhkan bisnis yang benar-benar full digital yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Dan untuk bisa menghasilkan bisnis tersebut dengan cepat, dibutuhkan tenaga kerja digital atau teknologi yang cepat juga, yang tentunya bisa didapatkan dari pekerja yang berpengalaman. Makanya sering banget tuh terjadi kasus hijacking dengan memanfaatkan besaran gaji yang dinaikkan dengan cukup tinggi. Dan masalahnya adalah setelah pandemi dan masuk ke winter tech, justru besaran gaji ini yang menjadi beban bagi perusahaan. Dan juga hal ini yang menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan itu melakukan PHK. Tentunya karena masalah ini, perusahaan-perusahaan itu kalau mereka itu ingin merekrut kembali pekerja teknologi, mereka akan mulai menyesuaikan besaran gajinya itu tidak se-over ketika di masa pandemi. Bisa dibilang akan terjadi penurunan. Dan orang-orang yang terkena PHK, di mana gaji terakhir mereka itu bisa dibilang lumayan tinggi, mereka juga akan kesulitan mencari pekerjaan karena perusahaan itu nggak pengen gajinya itu over. Dampaknya adalah orang-orang ini kalau mereka pengen bekerja di perusahaan, ada kemungkinan mereka mau nggak mau melakukan downgrade terhadap gaji mereka. Bisa dibilang di bawah dari gaji yang sebelumnya. Dan mau nggak mau hal ini akan terus terjadi sampai bisa dibilang besaran gaji pekerja teknologi itu akan ada di taraf normal kembali. Bahkan bisa dibilang jauh ke sebelum pandemi. Terus kalau gue pengen tetap gaji gede gimana? Kemungkinannya cuma dua, ya nyari perusahaan di Indo yang mau nerima gaji kalian dengan besaran seperti itu, atau kalian cari pekerjaan di luar Indonesia, dimana secara konversi kurs ke rupiah tentunya juga akan jauh lebih besar. Tergantung negaranya sih, tapi banyak teman-teman gue yang melakukan hal tersebut. Oke, jadi itulah beberapa dampak dari PHK berkepanjangan yang terjadi di dunia startup dan juga bisnis lainnya, yang tentunya berdampak kepada dunia kerja dan sistem kerja saat ini. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman adalah salah satu yang terdampak PHK? Atau teman-teman juga merasakan terjadi perubahan dari dunia kerja belakangan ini? Percayalah bahwa nantinya dunia kerja itu akan terus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman. Sehingga untuk bisa bertahan di dunia kerja, kita itu harus bisa menjadi tenaga kerja yang adaptif. Entah kita menjadi korban PHK atau enggak, kunci di sini adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bisa survive dengan beradaptasi dengan kondisi apapun yang terjadi. So, semangat buat teman-teman yang mengalami PHK. Semoga kalian bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik ke depannya. Oke, gua rasa itu aja yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan.
By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.